Pemirsa Lampung TV, setidaknya 19 pengacara, 8 diantaranya hadir, mendampingi Ketua RT 12 Raja Basa Jaya, Wawan Kurniawan, yang sempat viral karena ribut dengan jemaah Gereja Kristen Kemah Daud Bandar Lampung. Dalam sidang perdana perkara tersebut, Selasa, 23 Mei 2023. Tim penuntut umum juga berjumlah 6 orang. Mereka dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Helmi Hasan. Dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwa Ketua RT 12 Raja Basa Jaya dengan pasal keagamaan, tetapi dianggap memaksa masuk ke suatu rumah, ruangan tertutup, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain, dengan cara melompat pagar. Usai sidang perdana, penasehat hukum Wawan Kurniawan, Abdullah Fadri Auli, mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum tidak memiliki bukti. Abdullah Fadri Auli juga membenarkan Ketua RT 12 Raja Basa Jaya Wawan tidak jadi diberikan restoratif justice oleh pihak-pihak berwenang. Berkaitan dengan agama juga Pak, walaupun pasalnya tidak 335 dan pasal 1. Ya. Jadi memang dalam dakwaan itu kan kita ngelihat fakta perbuatannya. Fakta perbuatannya hanya unsur-unsur yang kita dakwakan memang tidak bersentuhan dengan agama langsung. Jadi di situ letaknya perbedaannya. Kenapa kita katakan bahwa ini tidak berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Pasalnya ya, pasal yang unsur-unsur pasal yang dakwakan. Tapi fakta perbuatannya ya memang seperti sana. Kita yakin bahwa apa yang disampaikan di dalam dakwaan itu juga bisa kita buktikan bahwa apa yang dilakukan itu bahwa tidak. Dari mempersilahkan untuk mengajukan RJ gitu kan. Kenapa dari PH tidak mengajukan RJ gitu? Supaya kayaknya menurut saya pihak kejaksaan juga sudah menempuh upaya itu. Tetapi tidak ada kesesuaian antara apa yang diminta oleh pihak-pihak yang lain di luar kita. Maksudnya ini Bang, Pak, tidak ada kesepakatan gitu? Ya. Tidak terjadi kesepakatan? Ya. Sehingga buntu gitu ya? Ya. Sehingga kasus ini maju ke persidangan gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, itu tadi sidang perdana kasus yang menimpa Ketua RT di Bandar Lampung ya, yang begitu viral karena saat itu dikaitkan dengan pasal penistaan agama. Yang bersangkutan dianggap telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan memasuki pekarangan orang lain. Dalam hal ini ketika yang bersangkutan diduga menghentikan ibadah dari sekelompok jamaah di gereja yang ilegal begitu ya. Jadi seperti kita ketahui awalnya ini viral karena diduga ada unsur penistaan agama. Tetapi pada perkembangannya beberapa waktu yang lalu ketika perkara ini P21, sebelum P21, ketika perkara akan dilimpahkan oleh penyidik ke kejaksaan itu, ada satu arahan dari jaksa atau koreksi dari jaksa bahwa perkaranya Wawan ini bisa lengkap berkasnya, bisa memasuki tahap P21, tetapi pasalnya harus diubah, bukan pasal penistaan agama, melainkan diganti dengan 2 pasal, yaitu perbuatan tidak menyenangkan yang ada dalam pasal 335 KUHP dan memasuki pekarangan orang lain tanpa izin sebagaimana diatur dalam pasal 167 KUHP. Dan kemarin telah digelar sidang perdana. Jadi dakwaannya itu alternatif ya. Yang pertama pasal 335 KUHP perbuatan tidak menyenangkan. Dakwaan yang kedua itu memasuki pekarangan tanpa izin. Jadi itu yang didakwakan oleh jaksa dari pihak Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.
sidangnya di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Dan pada sidang kemarin dihadiri oleh belasan pengacara. Sesuai dengan informasi itu ada 19 pengacara, meskipun yang hadir hanya 8 orang. Jadi ini sekaligus menepis tuduhan dari Hendro Verloso maupun teman-teman oten yang lain ya, yang sempat berpikir atau bahkan sampai sekarang itu ada yang berpendapat bahwa kasusnya Wawan itu dihentikan begitu, yang bersangkutan dibebaskan dari penjara, kasusnya dihentikan. Itu tidak benar. Yang benar, saat itu penangguhan penahanannya dikabulkan, yang bersangkutan tidak ditahan, tetapi perkaranya lanjut ke tahap persidangan. Dan sekali lagi, pasalnya bukan pasal penistaan agama. Pasalnya adalah pasal perbuatan tidak menyenangkan atau memasuki pekarangan orang lain tanpa izin. Kemudian atas dakwaan dari JPU, penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi ya, tidak mengajukan nota keberatan. Artinya terkait dengan formil gugatan itu tidak ada masalah, tidak ada keberatan, sehingga sidang ke depan itu masuk pada tahap pembuktian dengan memeriksa para saksi ya, terutama yang pertama itu pasti saksi pelapor, kemudian saksi-saksi yang lainnya. Dan teman-teman sekalian, kalau menurutku Wawan ini pasti kena, entah dengan perbuatan tidak menyenangkan atau memasuki pekarangan orang lain tanpa izin. Karena kalau orang itu sudah pernah ditahan ya, di tahap penyidikan ya, untuk membebaskan yang bersangkutan itu rasanya sangat sulit. Karena kalau yang bersangkutan itu dibebaskan, tentu yang akan berpotensi digugat itu adalah pihak kejaksaan dan kepolisian. Dan menurutku memang tindakan Wawan memasuki pekarangan tanpa izin, kalau tidak salah apa yang disampaikan oleh JPU itu, Wawan itu melompat pagar kemudian meminta para jamaah menghentikan kegiatannya. Menurutku ini satu perbuatan yang melanggar hukum ya, karena meskipun ada kesepakatan, kita sebagai warga negara biasa itu tidak bisa melakukan eksekusi terhadap perjanjian apapun. Eksekusi itu hanya bisa dilakukan oleh pihak pengadilan atau para pejabat yang berwenang. Dalam hal ini kalau ada satu bangunan yang tanpa izin, itu yang punya kewenangan untuk menegakkan perda itu adalah kepala daerah, dan biasanya itu kepanjangan tangannya adalah Satpol PP. Jadi kalau yang menghentikan itu adalah pihak Pol PP atas nama pemerintah daerah setempat, itu tidak masalah. Tetapi kalau warga biasa kemudian memaksakan kehendaknya untuk menghentikan, meskipun ada pelanggar, itu tetap tidak dapat dibenarkan. Prediksiku akan tetap kena, tetapi tidak begitu tinggi vonisnya. Ya hitungan bulanan lah. Tebakanku nggak sampai 6 bulan. Demikian teman-teman yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.